أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji dan puja kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita masih bisa hidup dan masih bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah sholat kita, walaupun kondisinya kita laksanakan di rumah karena tidak memungkinkan kita melaksanakan untuk berjamaah di masjid disebabkan karena musibah COVID-19 yang sedang melanda negeri kita, bahkan melanda dunia itu sendiri. Semoga peristiwa ini kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan dan mengambil hikmah di balik semua peristiwa itu. Yakin dan percayalah bahwa apa yang ditimpakan Allah kepada kita sekalian pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Inna ma'al usri yusra, di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, dan di balik kesulitan itu Allah siapkan jalan keluar. Mari kita berselawat pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di dalam kemudian. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, agama mengajarkan kita untuk senantiasa berkata jujur dan melarang kita untuk berkata dusta. Rasulullah mengingatkan dalam salah satu hadisnya, iyakumus sidqah, alaikumus sidqah, berkata jujurlah kalian, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surganya. Wa ma yazalu rajulu sidqa, seseorang yang memilih untuk senantiasa jujur, wa yataharra sidqah, dan tetap beristiqamah dengan kejujurannya, hatta yaktuba indallah siddiqa, hingga Allah mencatat dia sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, Nabi mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan dusta. Iyakumul kadziba, berhati-hatilah kalian terhadap dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kita kepada kesengsaraan. Fa innal fujur yahdi ilal nar, sementara kesengsaraan itu hanya akan berujung kepada neraka yang disiapkan oleh Allah sekali. Wa ma yazalu rajulun kadziba, dan seseorang yang senantiasa suka berbuat dusta, wa yataharral kadziba hatta yaktuba indallahi kitab, dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Allah mencatat kita pendusta kalau kita senang berdusta, dan Allah pun mencatat kita di sisinya sebagai orang yang jujur kalau kita selalu memelihara. Puasa mengantarkan kita untuk menjadi muslim yang jujur. Jujur kepada diri kita, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan hanya antara kita dengan Allah yang mengetahui. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa as-saumu li, puasa itu untuk saya, wa ana ajzihi, dan saya sendiri yang akan memberikan balasan. Ibadah puasa adalah merupakan ibadah sir, ibadah yang tidak nampak. Akan berbeda dengan ibadah sholat. Ketika kita sholat, orang bisa lihat
kita sedang sholat. Ketika kita menunaikan ibadah haji, bahkan seluruh tetangga kita yang ada di kampung itu mengetahui bahwa kita sedang melaksanakan ibadah. Tetapi berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah merupakan ibadah rahasia, hanya kita hamba dengan Allah yang mengetahui. Oleh sebab itu, maka puasa inilah yang mendidik kita nantinya menjadi orang yang jujur dalam kehidupan. Saudara-saudara yang berbahagia, kejujuran harus kita pelihara. Sebaliknya, kebohongan harus kita singkirkan jauh-jauh. Kenapa? Karena orang yang suka berbohong, sekali dia berbohong akan melahirkan kebohongan yang berikut. Saya berikan contoh. Ketika seorang anak ditanya oleh bapaknya, wahai nak, kau tidak melihat dompet ayah di sini? Anak menjawab, tidak pak. Padahal dia tahu. Lalu ditanya ayahnya kembali, nak, dompet ini saya taruh di kamar sini tadi. Maka anaknya kembali menjawab, pak, saya tidak pernah masuk kamar. Sudah dua kebohongan. Semakin dia berbohong akan melahirkan kebohongan-kebohongan di belakangnya. Itulah bahaya dari kebohongan. Dan salah satu ciri dari orang yang munafik adalah orang yang suka berbohong. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bohong atau dusta yang dibolehkan hanya pada 3 hal. Yang pertama adalah dusta dengan niat menyelamatkan nyawa seseorang. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ketika seorang sahabat lewat dengan nyawa yang tergopok-gopok, lalu tiba-tiba datang lagi seseorang dengan pedang yang ada di tangannya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak pernah melihat orang yang lewat di sini tadi? Maka Rasulullah berpindah dari tempat berdirinya. Dia berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah melihat orang. Jadi Rasulullah berpindah selangkah dari tempatnya. Itu benar bahwa memang Rasulullah selama dia berdiri di sini, dia tidak pernah melihat. Rasulullah berbohong hanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua, bohong yang dibolehkan adalah bohong dalam rangka silaturahmi, menghubungkan silaturahmi. Ketika seorang si Fulan, si A bercecok dengan si B, lalu kita si C, tidak boleh kita berkata jujur. Apa yang dikatakan oleh si A terhadap diri si B, atau sebaliknya, diri si B mengatakan itu. Maka untuk menyelamatkan mereka, kita harus berbohong dalam rangka menghubungkan tali silaturahmi. Yang ketiga adalah bohong yang dibolehkan adalah bohongnya seorang suami terhadap istri, atau bohongnya istri terhadap suami dalam rangka menyenangkan keduanya. Ketika istri berdandan, lalu dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apakah aku sudah cantik? Tidak boleh kita jujur. Walaupun kenyataannya istri kita belum cantik, kita harus berkata, penampilanmu sudah cantik dan saya sangat bahagia dengan penampilanmu. Kita berbohong dalam rangka menyenangkan hati istri, atau sebaliknya istri menyenangkan hati suami. Saudara-saudara yang berbahagia, ibadah puasa yang kita laksanakan ini mendidik kita sekali lagi untuk menjadi orang yang jujur dalam hidup. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan melahirkan pribadi kita yang jujur, sehingga akan mengantarkan kepribadian kita, keselamatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi fathun qarib. Basyirin mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.